Masih di Sportcast Nusantara TV. Bung Ropan. Ya. Kita Hapner balik lagi ke tim. Ya. Ragnar tadi kita singgung juga akan balik, pasti dipasang. Ya. Hapner kira-kira akan bermain nih Bung. Kalau melihat Hilgers itu kemarin kan cedera. Cedera, iya. Apa mungkin Hilgers dimainkan? Saya pikir kalau tidak begitu fit atau 50-50 ya lebih baik dia nggak main. Karena kemarin juga kan Hilgers tidak begitu bagus bermain. Perform ya. Perform. Lebih bagus kembalikan Rido mendampingi Jai dan Yassin Hapner. Cuma mungkin emosi dari Yassin Hapner kan selalu begitu, bahaya di pemain. Waktu lawan Bahrain di pertandingan pertama, Hapner main kan? Iya, dan bahaya. Dan lawan Arab juga kan dia bermain sebenarnya bagus. Iya. Cuma karena anak ini kan masih muda. Benar. Emosian. Ya, temperamen lah. Tapi lebih bagus dia main sebenarnya. Iya. Kalau udah dia enak bertiga itu sudah dapat. Sama. Walaupun kita sebenarnya masih punya Jordi kan. Iya. Yang masih tersedia untuk bisa ada. Cuma kan banyak juga yang takut kalau Jordi bermain, apa takutnya bunuh diri lagi. Kejadian kan atau apa, udah agak lambat. Tapi Yassin kesempatan buat dia di saat Mats Hilgers tidak dalam kondisi terbaik. Ya. Lebih bagus saya pikir ada Rido di sana sama Yassin Hapner yang untuk mendampingi Jai Ises. Tapi di gelandang itu sekali lagi harus pemain-pemain yang pas untuk menghadapi Bahrain. Ya, Mas Bud juga melihat kan bahwa kemarin lini pertahanan kita kocar-kacir. 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 Bolong terus. Bolong terus. Bola mati, bola-bola dari second line, ya kan? Bola mati itu yang. Bahrain juga pasti akan mencontoh apa yang dimainkan oleh Australia. Ya. Pasti kan mereka lihat kemarin. Pasti mereka lihat. Pertandingan lawan Australia. Oh, akan seperti begini lebih gampang. Nah, kira-kira melihat pertahanan kita, apakah Jai Ises juga akan Jai Ises akan jadi kapten? Apakah Hilgers menurut Mas Bud akan dimainkan? Kalau dilihat dari kemarin dia main, itu kan terakhir dia ditarik keluar. Dari keluar ya. Kayaknya dia ada problem. Biasanya kalau pemain ada problem itu sembuhnya itu nggak secepat itu gitu. Kalau seumpama waktunya ini hanya cuma seminggu, istilahnya kan nggak sampai seminggu. Itu biasanya ada 50-50 ya. Hanya 4 hari. 4 hari. Berarti kayaknya kalau saya mungkin pemain yang baru yang lebih fight untuk dimasukkan. Jangan pemain yang 50-50 yang dimasukkan. Iya. Itu. Betul. Bung Ropan, Martin Paes kebobolan 5 gol. Iya. Ya, secara dia boleh pemain profesional, pemain sudah matang, tapi kebobolan 5 gol itu pasti agak berbekas kan. Menurut Bung Ropan, untuk melawan Bahrain, apakah Patrick akan juga tetap mempercayakan dia atau Emil akan? Saya pikir kesempatan diberikan kepada Emil lah. Ini waktunya kan untuk bisa melihat dia. Dan Emil kan berusaha untuk bisa tampil dalam pertandingan ini. Dia membuktikan bahwa dia bisa. Artinya bisa aja istirahat. Martin Paes dan Emil Audero akan tampil. Ini akan lain saya pikir, ya kan? Dan kenapa kemarin bisa 5 gol itu karena kan susah mereka bermain dengan pertahanan yang tinggi. Kemudian longgarnya bukan sebenarnya di belakang juga, karena banyak bolong dari sisi gelandang yang tidak mampu di tengah, sehingga itu kelabakan juga bagi Jai Ises untuk bisa melihat di sini kan. Kalau dia kuat di sana bagus. Walaupun ada beberapa penyelamatan yang dilakukan kan oleh Martin ya. Saya pikir bisa untuk Emil bisa tampil lagi untuk debut dia kan di Senayan. Mungkin bisa debut lah. Jadi salah satunya untuk debut dia punya motivasi tinggi, mungkin bisa lah dia karena kita juga butuh pemain kiper tuh yang ini ya, yang istilahnya yang solid ya. Untuk pertahanan terakhir lah gitu. Ya. Percaya dengan siapa yang dibawa Mistar gitu kan. Otomatis nanti untuk biar pemain-pemain bertahan dan gelandang dan striker dia percaya diri gitu. Biasanya kalau di belakang itu dia udah oke. Jadi pemain-pemain belakang itu dia sangat percaya diri gitu. Untuk bahkan nanti naik dia udah tahu nih kipernya udah bagus lah istilahnya gitu. Dari segi pengalaman juga pengalaman kan Emil nggak bisa diragukan lagi. Pengalaman juga bermain di Serie A. Apakah kita juga akan bermain terbuka seperti karena kemampuan ataupun memang pelatih kita lebih menyukai ball position yang banyak, lebih menguasai bola, yang akibatnya pertahanan kita akan lebih maju, lebih tinggi. Itu kan yang diinginkan Patrick Kluivert, pegang bola sebanyak mungkin. Tapi siapa dulu yang akan dia mainkan? Harus dilihat dari situ komposisinya seperti apa. Ya kan, pola yang dia inginkan seperti apa. Yang harus dia lihat. Kalau seperti kemarin berat kita. Itu yang harus dilihat. Jadi dia harus betul-betul melihat bahwa di tengah itu siapa, di belakang itu harus orang yang pas, di depan yang mendampingi oleh juga siapa. Kan biar lebih enak.
kita bermain, Boy. Ya. Kalau salah lagi dalam menaruh di starting 11 akan sulit. Pasti kita akan bermain terbuka dong di kandang. Pasti kita akan berusaha untuk bikin gol kan. Ya. Jangan sampai mereka bikin gol duluan, Bahrain Ya, maksudnya ya kan. benar. Kita harus duluan mengaget mereka. Karena lawan Australia kan hampir kena itu kan. Dengan Jai Isis Verdong umpan tandukan diselamatkan oleh Matt Ryan dan ada penalti kan. Mungkin kalau 2 gol itu terjadi babak pertama, wah mantap itu kita. Nah besok kita harus manfaatkan di saat Ragnar ada, lebih enak bagi Ole dan tinggal beli siapa pemain yang satu lagi, apakah Marcelino yang lebih bagus kalau bermain di kandang untuk taruh di belakang, Ole akan lebih dorong ke depan, kita tidak tahu. Semua kan ada di tim kepelatihan yang harus belajar evaluasi dari kekalahan kemarin untuk tidak terulang lagi melawan Bahrain. Iya. Pasokan seorang striker seperti Mas Budi dulu adalah kemampuan flank yang kuat. Kita punya flank yang bagus kan. Ya. Ada Kevin Dix di situ, ada Dean James juga bagus. Dean James seperti gitu. Nah, mengoptimalkannya besok karena Bahrain juga pasti juga akan lebih dalam untuk melakukan pertahanan. Dia tahu bahwa kita punya wing-wing yang bagus. Jadi memang kuncinya di situ. Jadi permainannya metode sepak bola yang sekarang itu kuncinya kalau tiga penyerang di depan, kuncinya adalah pemain sayap kanan, sayap kiri. Itu. Yang ini top striker ini hanya untuk dia bisa cari ruang yang pinter, cari ruang yang kosong untuk bisa scoring. Nah itu harus itu yang dia. Kalau yang ini nih buntu, otomatis ini juga buntu. Nggak ada lagi. Jangan sampai ini buntu, kanan kiri ini buntu. Ini metode sepak bola yang sekarang. Itu. Jadi memang flanknya itu harus lebih aktif, lebih lebih agresif untuk menyuplai pemain. Kalau Ragnar, kita setuju bahwa kemampuan dia main di wing bagus. Yang di samping kanannya siapa? Kiri atau kanan? Kalau bermain dengan 3 kan dia tinggal pilih 3 pemain depan. Kan? Ada Ragnar di kiri, bisa Eliano di kanan. Bisa Eliano dan Ole. Kalau itu pakai 3 pemain depan kan, Bud? Eliano hampir cetak gol juga kemarin. Hampir. Jadi bisa aja mereka bertiga bisa ada di sana, jadi dimainkan. Ya, kalau memang dia tidak pilih Eliano mungkin main babak kedua, bisa aja coba dengan 3-5-2. Ya kan? Abner, Rido, sama Jai, ya mungkin Audero di bawah Mister, Verdong didorong di sayap dan Kevin Dix bermain sini. 3 di tengah itu Tom Haye, Ivar dan Pelupesi. Ini akan jauh lebih bagus kalau ini ada. Bahrain di Jepang, kalau kita melawan Jepang, tadi Bung Ropan sudah singgung di awal bahwa agak kesulitan Jepang untuk menembus setelah menit ke-60 ke atas. Baru mampu. Ya kan? Berarti memang Bahrain punya sistem pertahanan yang kuat. Mereka pakai 4, Bung. 4 di belakang, flat. 4 di belakang. Ya kan? Iya, rata-rata sekarang tim pakai 4. Iya. 4-2-3-1. 4-2-3-1. Iya, karena mereka punya double pivot yang 2 di belakang center back 2 kan. Itu yang saya maksud dengan Ivar dan ada di sana bersama dengan Pelupesi. Sehingga kuat pemutus serangan lawan kan sebelum ke belakang. Nah, kalau ada Tom bisa didorong untuk ngatur. Itu yang paling penting, Bos. Iya. Bisa bermain. Apakah itu bisa dilakukan oleh Patrick Kluivert? Kita nggak tahu kan. Iya, benar. Mungkin dia punya pemikiran yang lain dari itu. Tapi kalau dia berubah lagi seperti kemarin, line up kita pasti akan kaget juga. Iya. Ya kan? Antisipasi. Jangan sampai kita melakukan pelanggaran di luar kotak penalti yang tegak lurus ke arah gawang. Karena ini makanannya si gelandang itu. Karena dia punya Mahrun. Muhammad Mahrun. Bagus kan? Bagus. Mereka pasti menonton dan mereka bisa aja melakukan apa yang dilakukan oleh Australia. Benar. Akan ditiru oleh Bahrain melawan kita. Mereka biarkan aja kita penguasaan bola kan. Benar. Tapi mereka counter dengan cepat sekali. Wah itu bisa terjadi. Daripada mereka bermain terbuka, Bahrain, mereka takut juga kalau mereka bermain lebih terbuka lawan kita kan. Iya. Itu. Jadi mereka lebih baik mereka menunggu, kasih penuh juga gelandang-gelandang mereka sampai 5 di situ untuk tahan kita. Itu yang pasti. Kalau skema atau materi pemain yang lawan Jepang itu adalah yang utama, saya pikir nggak ada bedanya dengan yang melawan Jepang. Ya pasti starting 11 itu ada kan Ali Madan, Muhammad Mahdi Al-Jaber akan bermain kan, Syed Humaidan akan bermain kan. Aswad dengan Said itu sebagai double pivot. Itu yang akan bermain. Ali Madan juga bagus, kita bisa melihat. Muhammad Jasim juga oke. Bermain mereka dan itu sama seperti lawan Jepang. Jadi, itu bagi Dragan Talasis pelatih mereka akan menurun komposisi seperti itu. Kalaupun ada perubahan mungkin 1-2 saja. Karena komposisi lawan Jepang di babak pertama itu bagus. Mereka mampu menahan gebrakan Jepang itu. Ciri permainan tim dari Timur Tengah, Bahrain itu tuh kekuatannya di lini tengah atau seperti apa? Biasanya dia di lini tengah. Lini tengah. Ya, di lini tengah dia bagus. Dia punya bola-bola mati juga dia bagus biasanya begitu. Untuk
Bahrain yang saya lihat seperti itu. Kayak kemarin kita main di kandang Bahrain itu kan kita kena bola mati juga. Ada gol satu itu kan di situ. Memang saya rasa dia bagus banget itu. Apalagi Bahrain juara Piala Teluk kemarin. Itu pasti dia percaya diri untuk menatap lagam Piala Dunia ini gitu. Iya. Ada 3 peluang Bung ketika melawan Jepang yang dimiliki. Juga oleh striker mereka si Hasan itu. Pemain usia 33 tahun. Bagus walaupun usianya tapi kematangannya juga teruji. Mereka nyaris membuat pemain Jepang itu frustrasi karena dalam penguasaan bola kan Jepang lebih tinggi. Mungkin mereka cuma 39%, Bahrain, tapi kesulitan karena rapat. Mereka bermain sangat disiplin sekali di belakang sebelum terjadi gol. Dan bagi Moriyasu pelatih Jepang perlu pergantian pemain ketika Daichi masuk dari bangku cadangan untuk bisa membuat gol sebagai super sub. Dan terjadi itu ada kombinasi dengan Kubo kan yang bisa terjadi sehingga mereka bisa bikin gol. Jadi kerja keras ini bagi Jepang. Jepang aja kerja keras, bagaimana dengan kita? Iya kan? Kita lebih kerja keras. Kita lebih kerja, itu Jepang loh yang kalahin kita 4-0. Dan sekarang ketika Bahrain datang, Bahrain pingin menang. Bahrain tidak ingin mencari imbang. Enggak. Mereka ingin menang melawan kita. Dan bukan tidak mungkin terjadi. Benar. Bukan tidak mungkin. Jadi kita jangan terlalu bilang kita pasti akan begini. Bahrain. Iya. Jangan terlalu pede juga. Kita hati-hati. Penguasaan bola yang tinggi itu bisa nggak menunjukkan bahwa tim ini emang overconfidence gitu. Itu yang terjadi 15 menit. Saya sih kok merasanya seperti begitu. Kayaknya overconfidence. Gaya permainan terbuka pertahanan yang tinggi, ya kan? Kecolongan tiba-tiba. Ya itu salah satunya kuncinya ada di transisi ya. Transisi ketika kalau kita terbuka itu namanya kita menyerang kan. Kita menyerang. Nah, transisi ketika kita bertahan itu memang harus cepat. Nah, sepak bola sekarang seperti itu, metode yang sekarang seperti itu. Siapa yang cepat transisi dari menyerang ke bertahan atau dari bertahan ke menyerang, itu yang akan menang. Gitu. Salah satunya juga di set piece. Gitu. Di berbagai kompetisi, set piece itu sudah banyak sekali menciptakan gol istilahnya. Jadi udah seperti kayak permainan, memang disetting, benar-benar disetting karena ketika kita susah open play, kita susah untuk dengan kerjasama atau menciptakan gol. Ya salah satunya ya set piece itu yang untuk menciptakan peluang kita bisa gol. Gitu dan paling berbahaya set piece. Paling berbahaya. Nah itu harus dilatih berulang-ulang kali. Sama juga ketika kita mengantisipasi set piece ketika kita bertahan. Contohnya kayak kemarin kita 2 kali kita kena set piece tendangan sudut itu. 2 kali itu. Padahal tim pemain belakang kita pemain yang pengalaman sangat Itali kan gitu. Itu sangat luar biasa gitu. Itu aja bisa kecolongan. Itu kan. Oke. Kita break lagi Bung Ropan. Mas Bud. Siap. Kita kembali setelah pariwara berikut ini.